Saya dari mahasiswa fisioterapi Widya Usada Semarang, kelas aktif 1B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan penyakit dari wrist joint. Simak video berikut. Baik, yang pertama adalah anatomi tentang osteologi dari wrist joint. Nah, di wrist joint ada banyak tulang ya. Yang pertama ada tulang, di sini ada radius dan ulnar. Nah, di tulang wrist joint terdapat tulang yang namanya karpal. Karpal terdiri dari 8 tulang, yaitu biasa disingkat dengan SLTP, HCTT. Nah, S scapoid, lunatum, triquetum, pisiform, hamatum, capitatum, trapezoideum, dan satu lagi ada trapezium. Itu adalah tulang karpal. Nah, di atas tulang karpal ada namanya metakarpal. Metakarpal terdiri dari 5 tulang, yaitu metakarpal 1, 2, 3, 4, 5. Nah, selanjutnya di sini di jari ada yang namanya tulang palang. Tulang palang dibagi menjadi 3, yaitu proksimal, medial, dan distal. Sedangkan di thumb hanya ada 2, yaitu proksimal dan distal. Baik, lalu selanjutnya ada artrologi atau biasa disebut sendi. Sendi di wrist itu yang pertama. Nah, di sini ada distal radio-ulnar joint, yaitu gabungan dari tulang radius dengan ulnar ya, bagian distal. Selanjutnya ada radiokarpal joint, yaitu antara tulang radius dengan tulang karpal. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya midcarpal joint, yaitu gabungan antara tulang karpal semuanya yang 8 tulang tadi. Nah, di sini lalu selanjutnya ada carpometacarpal joint, yaitu gabungan antara tulang karpal dengan tulang metakarpal. Selanjutnya ada metacarpophalangeal joint, yaitu antara tulang metakarpal dengan tulang palang. Lalu selanjutnya ada proximal interpalang joint ya, yang ada di sini di bagian proximal. Lalu yang terakhir ada distal interpalang joint atau biasa disingkat juga DIP. Baik, selanjutnya adalah otot-otot penggerak wrist. Nah, otot penggerak wrist dalam gerakan dorsiflexivis yaitu adalah flexor carpi radialis, flexor carpi ulnaris, palmaris longus. Nah, untuk extensive wrist yaitu extensor carpi radialis longus, extensor carpi radialis brevis, extensor carpi ulnaris. Lalu ada gerakan radial deviasi. Gerakan radial deviasi yaitu extensor carpi radialis longus, extensor carpi radialis brevis, flexor carpi radialis brevis. Lalu selanjutnya ada ulnar deviasi, yaitu flexor carpi ulnaris, extensor carpi ulnaris. Nah, untuk gerakan otot penggerak pada finger, pada flexifinger yaitu adalah flexor digitorum superficial, lalu flexor digitorum profundus, umbilical, digiti minimi brevis. Pada extensive finger ada extensor digitorum, extensor digitorum minimi, extensor indicis, interossei, umbilical. Lalu pada abduksi finger seperti ini, yaitu ada dorsal interossei, adductor digiti minimi, opponens digiti minimi. Sedangkan untuk abduksi ada palmar interossei. Selanjutnya di sini ada carpal tunnel syndrome. Nah, carpal tunnel syndrome atau biasa disebut CTS yaitu kumpulan gejala akibat penekanan pada nerve medianus ya,
melalui terowongan carpal tunnel di pergelangan tangan. Nah, neuropati tekanannya yaitu terhadap nerve medianus dalam terowongan karpal pada pergelangan tangan, tepatnya di bawah flexor retinaculum. Terowongan karpal terdapat di bagian sentral dari pergelangan tangan, di mana tulang dan ligamentum membentuk suatu terowongan sempit yang dilalui oleh beberapa tendon dan nerve medianus. Etiologi dari CTS itu biasanya dari idiopatik, lalu ada penebalan jaringan, RO atau OA, yaitu ada gangguan metabolisme juga ada trauma maupun herediter berupa sempitnya terowongan karpal. Patologinya kontraksi otot secara berulang-ulang atau terus-menerus dan statik akan menimbulkan spasme sehingga sirkulasi darah jadi tidak lancar. Yang selanjutnya ada rheumatoid arthritis jari-jari, suatu penyakit autoimun di mana persendian biasanya sendi di tangan dan kaki. Nah, secara simetris mengalami peradangan sehingga terjadi pembengkakan, nyeri dan seringkali akhirnya menyebabkan kerusakan bagian dalam sendi. Penyebabnya yang pasti tidak diketahui, tapi berbagai faktor bisa mempengaruhi reaksi autoimunnya. Biasanya termasuk kecenderungan genetik. Nah, untuk gejalanya, arthroid ini muncul secara tiba-tiba, di mana pada saat yang sama banyak sendi yang mengalami peradangan. Biasanya peradangan bersifat simetris, jika suatu sendi pada sisi kiri tubuh terkena, yang kanan juga akan ikut terkena. Yaitu seperti kanan kiri meradang, yang kanan juga akan meradang. Nah, beberapa penderita merasa lemah dan lemah, terutama menjelang sore hari. Sendi yang terkena akan membesar dan segera terjadi kelainan bentuk. Nah, sendi biasa terhenti dalam satu posisi kontraktur sehingga tidak dapat direnggangkan atau dibuka sepenuhnya. Jari-jari pada kedua tangan cenderung membengkok ke arah kelingking, sehingga tendon pada jari-jari tangan bergeser dari tempatnya. Pembengkakan pergelangan tangan bisa mengakibatkan terjadinya sindrom terowongan karpal. Nah, selanjutnya ada tenosivitis. Nah, tenosivitis ini adalah tendinitis yang disertai dengan peradangan pada selubung pelindung sekeliling tendon. Nah, penyebabnya biasanya adalah yang pertama adalah cedera, yang kedua adalah penyakit. Nah, penyakit itu bisa macam-macam ya. Contohnya ada artritis rheumatoid, skleroderma sistematik, gout, and syndrome Reiter. Pada dewasa muda yang menderita gonore, terutama wanita, bakteri gonococcus bisa menyebabkan tenosinovitis. Biasanya pada tendon di bahu, pergelangan tangan, jari tangan, pinggul, pergelangan kaki, dan kaki. Gejalanya, jika digerakkan atau diraba, maka tendon yang meradang biasanya akan terasa nyeri. Nah, pergerakan sendiri di dekat tendon, meskipun ringan, bisa menyebabkan nyeri yang hebat. Untuk selubung sendinya bisa terlihat membengkak karena ada penimbunan cairan dan peradangan di situ. Baik, selanjutnya adalah ganglion, yaitu massa yang timbul atau benjolan yang di tangan serta dapat tumbuh di bagian atas, samping, bawah dari pergelangan tangan. Ganglion tidak menimbulkan gejala kecuali menekan syaraf. Nah, umumnya gejalanya yaitu benjolan membesar di dekat pergelangan tangan atau sendi. Nah, biasanya itu bulat, kenyal, dan halus. Nah, di situ adalah berisi cairan. Kalau untuk ukurannya tergantung tingkat aktivitas dari sendi. Semakin banyak kita beraktivitas, semakin besar ganglion tersebut. Dan selanjutnya adalah de Quervain atau styloiditis radii, yaitu suatu bentuk peradangan yang disertai rasa nyeri dari selaput tendon yang berada di sarung sinovial yang menyelubungi extensor pollicis brevis dan abductor pollicis longus. Nah, etiologinya yaitu aktivitas-aktivitas yang mungkin menyebabkan trauma ulangan, biasanya pada pergelangan tangan, termasuk dari faktor pekerjaan, tugas-tugas sekretariat, olahraga golf, atau olahraga yang biasanya menggunakan raket. Baik, selanjutnya adalah Dupuytren. Nah, suatu kasus di mana terbentuknya jaringan ikat keras dan padat di bawah kulit telapak tangan. Ya, jaringan ini biasanya menebal dan memendek yang membuat jari itu menekuk ke dalam ke arah telapak tangan dan menyebabkan kelainan bentuk tangan.
Untuk penyebabnya sendiri belum diketahui pasti atau belum dapat dipastikan. Nah, tapi biasanya ini itu dari keturunan keluarga. Nah, untuk gejalanya awalnya biasanya ada benjolan keras, ada benjolan keras jaringan ikat yang terbentuk pada bagian bawah kulit telapak tangan. Benjolan ini terasa keras saat diraba, tapi tidak nyeri. Nah, biasanya yang terkena adalah jari kelingking dan jari manis. Nah, ketika itu terjadi, jari kelingking dan jari manis akan menekuk ke arah telapak tangan sehingga jari tidak bisa diluruskan kembali atau biasa disebut dengan kontraktur. Baik, itulah tadi adalah penjelasan anatomi dan kasus-kasus pada wrist atau penyakit pada wrist. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.